Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para movie lover semuanya, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, amin. Bertemu lagi di Agna Movie, channel yang merangkum alur film yang seru dan menarik. Kali ini saya akan merangkum alur film horor yang akan membuat bulu kelek Anda merinding. Film ini berjudul The Autopsy of Jendo, yang mengisahkan tentang proses otopsi pada mayat seorang wanita yang tidak dikenal. Kisah yang mengerikan itu dimulai saat mayat-mayat yang berada di kamar mayat tiba-tiba bangkit lalu mengejar sang ahli otopsi. Baiklah, tanpa panjang lebar lagi, ladies and gentlemen, sakit kudis gatal teman, saudara-saudari pesawat udara ditabrak lari, selamat menyaksikan. Awal film memperlihatkan para polisi yang sedang sibuk olah TKP kasus pembunuhan di sebuah rumah. Di TKP tersebut, mayat-mayat pabalatak bergelimpangan. Sampai pada mayat yang ditemukan di halaman rumah. Mayat tersebut tidak dikenali polisi dan juga mayat itu tidak ada hubungannya dengan para korban lainnya. Sebut saja mayat yang tak dikenal itu sebagai Jendo, sebutan untuk mayat tak beridentitas dan tak dikenali di Amerika Serikat. Lalu adegan beralih ke sebuah rumah tua dengan suasana yang cukup menyeramkan dengan lampu-lampu remang-remangnya. Rumah itu adalah rumah keluarga Tilden yang sekarang digunakan untuk otopsi untuk mengidentifikasi dan mengenali penyebab kematian mayat. Di dalam rumah itu juga ada sebuah ruangan seperti kamar jenazah untuk menyimpan jenazah yang akan atau sudah diotopsi. Selain itu juga ada ruangan krematorium untuk mengkremasi mayat. Di rumah itu ada seorang pria yang bernama Tommy Tilden, seorang ahli otopsi, bersama anaknya Austin sedang sibuk melakukan otopsi pada seorang mayat korban kebakaran. Keduanya sangat santai saat mengotopsi mayat, yang memperlihatkan mereka sudah sangat terbiasa dengan pekerjaannya itu. Mereka berdua membedah mengeluarkan organ-organ dalam si mayat, seperti otak dan paru-paru dengan santainya. Di akhir pekerjaannya, Tommy bertanya pada anaknya Austin, apa yang menyebabkan mayat itu tewas. Lalu Austin mengatakan penyebab kematian sang mayat adalah karena terlalu banyak menghirup asap, terlihat dari kerusakan pada rongga pernapasan, paru-paru, dan kerongkongannya. Tapi ayahnya menjawab bahwa harus hati-hati sebelum membuat kesimpulan, analisanya haruslah teliti. Tommy mengatakan bahwa polisi menemukan mayat tersebut di ruangan dapur yang cukup dekat dengan pintu keluar, tapi si mayat sepertinya tidak berusaha untuk keluar. Lalu Tommy menyuruh Austin untuk membuka kepala si mayat. Di situ terlihat bahwa ada benturan di kepala si mayat yang menyebabkan pembengkakan otaknya. Itulah yang menyebabkan kematiannya, bukan karena menghirup asap. Mayat itu terjatuh yang menyebabkan benturan di kepalanya, dan dia sudah mati sebelum rumah itu terbakar. Setelah itu, Tommy pun meninggalkan Austin sendirian untuk membereskan mayat tadi. Saat sedang sendiri, tiba-tiba dia dikejutkan dari belakang oleh seseorang, dan ternyata itu adalah Emma, pacarnya. Ternyata Emma ingin melihat-lihat tempat tersebut, tempat pacarnya bekerja. Lalu Emma masuk ke sebuah kamar mayat. Emma bilang jika dia ingin melihat mayat-mayat itu. Tapi Austin menolaknya dengan mengatakan bahwa mayat itu tidak untuk diperlihatkan, dan sang ayah pun tidak akan mengizinkannya. Tapi ternyata tiba-tiba Tommy sudah ada di sana, dan mengizinkan Austin memperlihatkan mayat-mayat itu pada Emma. Lalu diperlihatkanlah mayat itu pada Emma. Yang pertama adalah mayat wanita tua yang menyeramkan dengan mata dan mulutnya yang sudah dijahit. Lalu Emma mengatakan jangan yang itu, sehingga Austin memperlihatkan mayat yang lainnya. Mayat-mayat itu di bagian kakinya diikat sebuah lonceng. Lalu Emma bertanya untuk apa sebetulnya lonceng tersebut. Tommy mengatakan bahwa sulit untuk bisa membedakan antara orang yang sudah mati dan yang koma. Lonceng itu bisa berbunyi jika orang yang dikira sudah mati ternyata hanya mengalami koma. Dan mayat tersebut wajahnya ditutupi oleh kain putih. Tommy bilang mayat itu ditembak tepat di wajahnya dari arah depan, sehingga wajahnya hancur tak bersisa. Lalu Emma yang penasaran dengan wajah mayat yang ditutupi oleh kain putih itu pun ingin membuka kain putih penutup wajahnya. Tapi Austin kemudian memperingatkan bahwa dia pasti tidak ingin melihat wajah mayat itu. Tapi Emma tetap kekeh, dan saat Emma akan membuka kainnya, lonceng di kaki mayat itu tiba-tiba berbunyi. Ternyata itu adalah ulah Austin yang membunyikannya untuk menakuti Emma. Akhirnya mayat itu pun dimasukkan kembali ke tempatnya sebelum Emma sempat melihatnya. Saat akan pergi bersama, Austin dan pacarnya Emma, di lift dia bertemu dengan seorang polisi yang membawa mayat malam-malam.
Austin lalu berkata pada Emma, polisi itu tidak akan membawa mayat malam-malam jika hal itu tidaklah sangat penting. Austin merasa tidak enak pada ayahnya jika ayahnya harus bekerja mengotopsi mayat malam-malam sendirian. Akhirnya, Austin pun memutuskan menunda acaranya bersama Emma dan berjanji pada Emma akan pergi bersamanya jika dia sudah selesai membantu ayahnya. Lalu Austin pun membantu ayahnya mengotopsi jenazah yang tak dikenal yang dibawa polisi itu tadi. Pada mayat tersebut tidak ditemukan adanya bekas luka pendarahan atau memar, bagian luarnya sangat mulus sempurna. Awal proses otopsi sudah ditemukan hal-hal yang aneh. Mayat itu sama sekali tidak kaku pada bagian sendi-sendinya. Kemudian pada tulang pergelangan tangan dan kakinya, retak tanpa adanya luka luar yang tentu saja hal tersebut sangatlah aneh. Lalu Austin dan ayahnya juga kaget saat mengetahui lidah si mayat ternyata sudah terpotong. Kemudian otopsi dilanjutkan dengan pemeriksaan organ bagian dalam. Saat menyayat tubuh si mayat, keluar darah segar yang harusnya mayat yang sudah lama tewas tidak seperti itu. Dan yang lebih aneh lagi saat pemeriksaan organ bagian dalamnya, yang ditemukan sudah dalam keadaan rusak parah, paru-paru yang sudah hitam karena terbakar, jantung yang penuh dengan luka sayatan. Semua itu tanpa adanya luka luar sedikit pun yang membuat Tommy dan Austin terheran-heran. Lalu tiba-tiba keduanya mendengar seperti ada sesuatu yang jatuh di luar. Austin pun segera mengeceknya. Dan Austin pun sangat terkejut saat melihat sebuah cermin di lorong. Ada seseorang yang berdiri ngajanteng di sana, padahal di rumah itu dia hanya berdua dengan ayahnya saja. Tapi saat memeriksanya secara langsung, ternyata tidak ada seseorang pun di sana. Proses otopsi kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan bagian pencernaan. Di dalam organ pencernaannya ditemukan sebuah bunga. Lalu Tommy mencari referensi tentang bunga yang ditemukannya tersebut. Jenis bunga itu ternyata yang bisa menyebabkan peradangan dan kelumpuhan. Lalu selanjutnya ditemukan juga sebuah kain yang tergulung di dalam organ pencernaan si mayat. Di dalam gulungan kain itu ada sebuah potongan gigi si mayat. Di kain itu juga tertulis sesuatu simbol-simbol seperti semacam mantra untuk ritual pengorbanan. Lalu Tommy membuka kulit si mayat, dan betapa mencengangkannya bagian di dalam kulit si mayat juga ternyata tertulis simbol-simbol seperti mantra pada kain tersebut. Tiba-tiba, laci tempat penyimpanan mayat terbuka dengan sendirinya. Kemudian lampu di ruangan tersebut tiba-tiba hancur, sehingga ruangan menjadi poek mongkleng gelap gulita. Setelah itu, Austin menyalakan senter dari handphonenya, dan laci-laci tempat penyimpanan mayat semua sudah dalam keadaan terbuka. Semua mayat juga sudah hilang dari tempatnya. Kemudian Tommy dan Austin pun segera keluar dari ruangan itu. Mereka menuju ruangan kantor. Di sana Tommy mencoba untuk menghubungi polisi. Tapi sayangnya panggilan terputus karena cuaca buruk. Lalu tiba-tiba dari arah luar kantor terdengar suara gemerincing lonceng, dan tentu saja itu adalah lonceng yang dipasang pada kaki mayat-mayat itu. Suara lonceng itu semakin lama semakin terdengar mendekat ke pintu. Lalu setelah itu terdengar suara menggedor-gedor pintu. Tommy dan Austin pun kemudian menahan pintu itu dengan sebuah lemari kabinet. Austin pun lalu bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Lalu dia sendiri yang menjawabnya, bahwa ini pasti akibat ulah mayat wanita yang tidak dikenal itu. Semuanya dalam keadaan baik-baik saja sampai datang polisi itu membawa mayat si wanita sampai mereka mengotopsinya. Kemudian saat Tommy sedang mencuci tangannya yang terluka, Tommy melihat seperti ada yang bergerak di gorden. Tommy pun segera mendekatinya. Saat itu, Austin seperti melihat ada sosok bayangan hitam berdiri di gorden. Lalu tiba-tiba pintu ruangan itu pun tertutup dan terkunci. Tommy menjerit kesakitan seperti ada yang membanting-banting tubuhnya ke dinding dan lantai ruangan, tapi tak terlihat sosok yang melakukan hal itu. Tommy hanya melihat sepasang mata berwarna abu-abu yang adalah mata si mayat wanita yang tak dikenal tersebut. Austin kemudian mengatakan bahwa semua itu pasti adalah ulah si mayat wanita yang tak dikenal itu, tapi Tommy bilang hal itu adalah hal yang mustahil. Lalu Austin mengatakan semua yang ditemukan pada tubuh mayat wanita itu juga semuanya adalah hal yang mustahil.
Kemudian Tommy dan Austin pun memutuskan harus mengkremasi mayat wanita itu. Tetapi saat akan membawa mayat itu ke krematorium, tiba-tiba pintu ruangan itu menutup dengan sendirinya dan terkunci. Lalu Austin pun mengintip dari lubang pintu. Tiba-tiba terlihat wajah mayat yang mulut dan matanya dijahit itu berdiri di sana. Austin pun kemudian nekat membakar mayat wanita itu langsung di ruangan tersebut. Saat mayatnya dibakar, api malah ngelentap membakar langit-langit ruangan dan semua yang ada di sana. Tapi kemudian api bisa dipadamkan dengan menggunakan tabung alat pemadam kebakaran yang ada di ruangan itu. Dan anehnya mayat wanita itu tetap utuh walaupun sudah dibakar. Lalu Tommy dan Austin pun berlari menuju ke arah lift, tapi pintu lift tersebut macet, dan kemudian terdengar suara lonceng yang makin lama makin jelas. Dalam cahaya lampu yang redup itu terlihat mayat-mayat yang sekarang hidup itu sedang menuju ke arah mereka. Kemudian pintu lift pun berhasil dibuka, mereka berdua pun segera masuk ke dalam lift. Tapi saat akan menutup pintu lift itu kembali macet, sedangkan suara lonceng makin mendekat. Saat suara lonceng itu sudah berada di depan pintu lift, Tommy pun segera mengayunkan sebuah kapak dan membacok mayat hidup itu. Seketika mayat hidup itu pun tumbang. Tetapi betapa terkejutnya Austin, ternyata bukanlah mayat yang dibacok oleh ayahnya tadi, tapi itu adalah Emma yang kini tergeletak berlumuran darah. Austin pun hanya bisa menangisi Emma yang saat ini sedang meregang nyawa. Karena lift yang kembali macet, Austin dan ayahnya pun hanya berdiam diri di dalam lift tersebut. Di dalam lift itu, Austin kembali berujar jika semua ini penyebabnya adalah mayat si wanita itu. Mayat wanita itu seolah tidak ingin rahasianya diketahui oleh Austin dan ayahnya. Austin kemudian berkata, mungkin untuk mengetahui cara untuk menghentikan ulah mayat wanita itu, harus dengan mengetahui siapa sebenarnya wanita itu. Dan mereka berdua pun kemudian memutuskan untuk melanjutkan otopsi untuk mengetahui tentang si mayat wanita itu. Sementara itu di tempat lain di ruangan krematorium, tiba-tiba api menyala dengan sendirinya dan membesar, yang menimbulkan kepulan asap yang tebal ke semua ruangan. Lalu Austin dan ayahnya berusaha mencapai ruangan otopsi si mayat tak dikenal itu dengan melewati lorong yang kini sudah dipenuhi kepulan asap tebal. Saat di lorong penuh asap itu, Tommy dan Austin tiba-tiba melihat bayangan mayat yang sebelumnya mengejar mereka. Kemudian Tommy berkali-kali menjerit kesakitan seolah-olah ada yang menghajarnya. Dan Tommy pun terkapar di lantai lorong yang penuh dengan asap. Lalu Austin pun membopong ayahnya ke ruangan otopsi. Dan mereka pun melanjutkan proses otopsi dengan membuka bagian otak. Dan betapa terkejutnya mereka berdua, hasil dari pemeriksaan mikroskop pada otaknya ternyata menunjukkan jika mayat itu masih hidup. Padahal mayat itu sudah dibakar dan mereka juga sudah mengeluarkan jantungnya. Lalu Austin yang penasaran pun kembali memeriksa gulungan kain yang sebelumnya ditemukan pada organ pencernaan si mayat. Setelah dibolak-balik, baru terlihat pada kain itu tertulis tahun 1693. Dan juga mayat si wanita adalah mayat seorang penyihir yang disiksa untuk sebuah ritual. Tommy bilang mayat si wanita ingin semua orang merasakan semua penyiksaan yang sudah dia rasakan. Tiba-tiba saja pintu ruangan itu kembali ada yang menggedor-gedor dengan keras. Lalu Austin menahan pintu itu agar tidak dimasuki para mayat yang mengejar mereka. Sementara itu, Tommy berbicara pada mayat wanita itu agar dia jangan menyakiti anaknya, dan seketika suara menggedor-gedor pintu itu tiba-tiba saja berhenti. Tapi kemudian Tommy menjerit kesakitan, kedua tangan dan kakinya seperti ada yang mematahkan, kemudian keluar asap dari dalam mulutnya. Lalu mata Tommy pun berubah menjadi abu-abu, seperti mata si mayat wanita itu, sementara si mayat wanita itu matanya berubah menjadi coklat. Setelah itu, karena sudah tidak kuat menahan penderitaannya, Tommy meminta anaknya menusuk jantungnya dengan pisau bedah untuk mempercepat proses kematiannya.
Karena tak tega melihat ayahnya menderita, Austin pun memenuhi permintaan tersebut sambil menangis. Dan Tommy pun tewas. Setelah itu, tiba-tiba lampu-lampu yang sebelumnya padam kini menyala lagi. Laci-laci tempat penyimpanan mayat-mayat kembali tertutup rapi seperti semula. Kemudian terdengar ada suara yang memanggil Austin. Austin pun segera menghampiri suara tersebut. Tapi saat menghampirinya, suara tersebut tiba-tiba berubah menjadi sebuah nyanyian. Lalu Austin sangat terkejut karena saat itu ayahnya ada di belakangnya yang sudah bermata abu-abu seperti mayat si wanita itu. Karena kagetnya, Austin pun terjatuh ke bawah dan Austin pun tewas. Setelah itu adegan berlanjut. Sekarang nampaknya para polisi sedang sibuk melakukan olah TKP di rumah keluarga Tilden. Polisi sangat terheran-heran melihat semuanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka semua. Dan film pun tamat. Jus tomat pakai es tamat guys. Film ini hanyalah fiktif atau cerita karangan belaka semata-mata untuk hiburan. Disinilah hebatnya pembuat film yang bisa memanipulasi pikiran penontonnya. Mengemas dan menghadirkan suasana yang menyeramkan membuat penonton ketakutan sendiri karena imajinasinya. Di mana saat terdengar suara gemberincing lonceng pada kaki mayat, di lorong yang gelap gulita, kemudian suara pintu yang digedor-gedor, menciptakan suasana yang sangat menakutkan. Padahal jika dipikir dengan logika, mayat-mayat itu mengejar mereka dengan dedalik-degan alias untuk berjalan pun seperti kesulitan. Akan sangat mudah jika dilawan, ditendang sekalipun bisa langsung ngajongkeng KO. Dan sejatinya mayat bisa hidup kembali adalah kelak saat hari dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di hadapan Tuhan. Dan akhirnya Mang Pian tukang bebersih, sekian dan terima kasih.